maju bersama 103.9 Elisa FM The Big Ceria Station. Selamat sore sahabat Elisa, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bareng sama Kinan. Dan sore hari ini spesial banget, Kinan gak hadir sendiri. Tentunya menyapa sahabat Elisa, ada DJ Wilsa di samping Kinan. Halo, selamat sore sahabat Elisa. Selamat sore buat Kinan juga. Selamat sore, akhirnya bisa siaran bareng. Dan ini kayaknya gak seru kalau kita cuma berdua cewek-cewek gitu di Elisa. Dan di depan kami ini di studio Radio Elisa sudah ada narasumber yang kami hadirkan. Kira-kira kenapa sih DJ Elisa kok ada banyak banget narasumbernya? Ini dalam rangka hari ulang tahun Radio Elisa FM. Sahabat Elisa, kalau setiap tahun itu di tanggal 19 Mei adalah hari jadinya Radio Elisa FM. Sejak 2004 sampai dengan sekarang ya, sudah berapa tahun Kinan? Sekarang sudah 17 tahun. Nah, 17 tahun nih Sobat Elisa. Nah, kalau 19 Mei kemarin kita ngobrol-ngobrol yang santai bareng sama kru ya, teman-teman penyiar. Nah, sekarang yang ini bukan kru. Ini rada luar biasa spesial. Sudah luar biasa spesial juga. Siapa sih kira-kira? Kita langsung saja panggilkan. Ini dia Om Hengki dan juga Pak Pri. Selamat sore. Halo, selamat sore. Shalom. Shalom. Selamat sore. Kita biasa manggilnya Om ya. Jadi sahabat Lisa jangan kaget. Ini sapaan akrab. Betul. Bagaimana kabarnya Om? Baik, luar biasa. Tetap semangat. Iya. Semangat terus. Dan sehat. Sehat juga. Mengingat ini juga peringatan hari ulang tahun Elisa yang ke-17. Sweet 17 biasanya orang menggambarkannya dengan Sweet 17. Ini kalau usia yang cantik. Usia cantik. Biasanya kalau manusia itu dewasa ya, remaja gitu ya, menginjak akil balik, sudah akil balik, mengenal dunia luar seperti apa. Sudah siap menikah gitu. Belum kurang 2 tahun, kurang 2 tahun lagi ya. Dari pemerintah kan siap menikah 19 tahun kan keren. Rencana itu keren. Direncanakan ya. Direncanakan betul. Beberapa tahun lagi ya. Iya. Tapi 17 tahun ini tentunya usia yang sangat spesial ya, dan kita nggak mau bahas masa lalu, kita akan bahas masa depan. Elisa mau dibawa kemana Elisa? Luar biasa. Oke, sebelum ke Om Hengki dan juga Pak Pri, kita ke DJ Wilsa dulu sebagai station manager. Gimana nih menanggapi, kayaknya resmi banget ya, menyikapi dan menanggapi Sweet 17 Elisa FM. Kira-kira akan seperti apa sih Elisa ini? Boleh dong DJ Wilsa? Iya. Nah, sahabat Lisa, 17 tahun Sweet 17 biasanya itu dirayakan dengan meriah, dirayakan dengan lebih lah ya biasanya ya. Kalau mungkin usia-usia 5, 6, 7 dan seterusnya itu ya hanya tiup lilin biasa. Itu kalau orang ya, kalau orang 17 itu biasanya yang wah gitu ya. Mau bikin apa aja, bahkan mungkin kita mengeluarkan banyak biaya untuk itu. Tetapi makanya disebut sweet mungkin ya, Sweet 17. Jadi pengen membuat satu kenangan yang indah gitu. Tapi kita nggak mau yang sweet-sweetnya aja. Kita nggak mau yang manis-manisnya saja. Kita nggak mau yang santai-santai aja. Tapi justru dengan usia 17 ini kita coba ubah temanya, bukan Sweet 17 tapi Spirit 17. Mungkin agak-agak aneh ya, kenapa kok Spirit 17 gitu ya. Spirit 17. Jadi inginnya adalah ada semangat di situ, ada spirit di situ. Spirit apa? Kalau kita mau kaitkan dengan pandemi seperti sekarang ini kan banyak bidang yang mungkin terpuruk, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kemudian harus mencari pekerjaan yang intinya adalah semuanya mengalami dampak dari pandemi. Nah, kita mau terus berusaha, semangat, tidak lagi melihat yang ke depan, nggak mau menyalahkan pandemi, nggak mau menyalahkan, aduh gara-gara saya di PHK, gara-gara ada Mbak Corona ini gitu, enggak. Ya memang itu memang penyebabnya itu ya. Tetapi kita nggak mau hanya menyalahkan saja, tapi kita mau bangkit, kita mau semangat gitu. Betul, spiritnya itu. Bukan semata-mata kita ambil manisnya aja di sweet, tapi spirit 17. Betul. Lebih semangat lagi seharusnya, bukan menyalahkan karena keadaan aduh gara-gara pandemi males deh, mager deh. No, tidak boleh seperti itu, harus tetap bangkit ya. Oke, jadi itu menurut DJ Will saya Spirit 17. Ada lagi mungkin? Kalau kita bicara soal industri radio itu sendiri kan memang
banyak juga yang mengeluh, aduh radio saya terpuruk, harus tutup radio dan sebagainya. Tapi puji Tuhan sekali kalau teman-teman staf dan penyiar itu saya tanyai bagaimana efek dampaknya dari corona ini. Justru sebenarnya ketika kita bersiaran di masa pandemi ini, kok malah ada banyak berkat gitu loh. Ada sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pikirkan sama sekali, ya kan? Apa pernah Kinan dulu berpikir siaran bisa dilihat seperti ini? Tidak terpikirkan. Ini juga terjadi saat pandemi gitu ya di Jamil saya. Betul sekali. Artinya kan kita harus melihat sisi positifnya. Dari situ apa? Ya memang kita harus dipaksa. Kalau nggak gitu kan kita nggak berubah seperti sekarang ini kan. Jadi memang kita dipaksa, mau tidak mau, awal-awalnya mungkin susah, tapi ternyata setelah kita mencoba bisa kan begitu. Jadi itu juga karena semangat saya rasa. Jadi mungkin bisa dikatakan semangat sama kepaksa beda tipis ya. Iya betul. Semangat karena dipaksa. Jadi semangat karena terpaksa. Iya. Oke, tapi semuanya tetap membuahkan hasil ya. Jadi mungkin sahabat Elisa yang penasaran gimana sih cantiknya di Jamilsa itu. Karena perempuan ya, jadi cantik ya. Kalau saya di Jamil ganteng. Oke, jadi bisa lihat sekarang lewat live Facebooknya Elisa FM, dan ini juga tanpa kita sadari efek pandemi juga ya di Jamil saya, karena kita ingin menyajikan spirit itu tadi, semangat yang lebih untuk sahabat Elisa, apalagi mengingat 17 tahun ini lagi-lagi bukan lagi usia yang anak-anak ya. Jadi kalau udah anak dewasa, remaja gitu sudah mulai kamu harus mengenal dunia luar, mulai gimana sih caranya menghasilkan uang mungkin ya. Jadi tidak bergantung sepenuhnya kepada orang tua, dan spirit itu juga kita aplikasikan dalam Elisa FM ini. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih Kinan ya dan sahabat Elisa, ketika pandemi datang, ketika Mbak Corona itu tadi datang, kan semuanya serba ambiar gitu ya, bisa dikatakan gitu. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan usia 17, orang itu harus berani mengambil resiko. Dia harus berani memilih mau ambil yang mana. Mau pilihannya kita mau ikut terpuruk, ikut-ikutan dengan yang lain, atau kita mau bangkit dengan keadaan yang ada sekarang. Pilihannya kita mau beradaptasi atau kita mau ketinggalan, kan begitu. Meskipun kalau bisa dikatakan di Radio Elisa ini juga adaptasinya mungkin tidak secepat yang lainnya begitu, tapi ya ini yang bisa kita lakukan, adaptasi meskipun sedikit demi sedikit. Nah, mungkin bisa saya sharing ke sahabat Elisa beberapa hal yang itu berubah. Ya, ini hasil dari adaptasi juga, adalah tentang siaran sudah pasti ya. Kalau siaran itu sekarang sahabat Elisa bisa melihat. Jadi kemarin sempat soft launching yang radio visual. Itu juga memang ada beberapa orang yang kemudian radio visual itu apa sih? Apa bedanya dengan televisi? Nah, ini dia. Poin ya. Betul. Jadi kalau televisi itu ya memang orang akan utamanya mereka melihat visual ya. Tapi kalau radio visual itu kompetensi utama yang dibutuhkan oleh seorang penyiar ya tetap radio. Ya tetap kompetensi bersiaran. Theater of Mind, masih ingat Theater of Mind? Ini anak ilmu komunikasi harus ingat ya. Zaman kuliah ya. Kalau dulu misalnya sahabat Elisa dengar Dimas Priyo siaran ya, waduh suaranya ini sangat merdu sekali. Masuk apalagi kalau pagi-pagi ya berdoa itu, waduh luar biasa. Dimas Priyo itu seperti apa ya piainya. Nah sekarang tapi ini ya belum siaran pagi belum ini ya. Nah itu bisa dilihat. Lalu Mbak Gendis kalau siaran tuh kok kayaknya sajak gayeng banget gitu ya, menghibur itu. Iya, kalau orang-orang rumah saya bilangnya Mbak Gendis itu orangnya kayak apa sih, kok menyek gitu loh. Jadi siaran ini nanti berubah lagi. Itu penyiar sungguhan tuh seperti itu ya, penyiar sejati ya. Jadi bisa bermain peran gitu. Itu yang pertama radio visual. Kemudian kalau dari sisi yang lain adalah dari program, pasti ada beberapa perubahan program yang kemudian kita tidak terlalu banyak bicara yang apa ya, penyiar kan dibatasi kalau bicara ya. Nah kalau toh misalnya itu acara hiburan, tetap disisipi dengan hal-hal yang sifatnya itu edukatif. Berita-berita kita juga sudah menyiarkan berita-berita dari pagi sepanjang hari lah, itu ada berita-berita. Itu dari sisi program dan penyiaran. Yang kedua adalah dari sisi penyiar. Nah
Penyiar bisa diceritakan penyiar itu harus apa aja? Penyiar harus dandan. Iya, kalau dulu hanya mungkin mengedepankan kompetensi seorang penyiar itu suara, pandai skill. berbicara, Betul. mengelola siaran ini tanpa Iya, dilihat, begitu betul. kan. Tapi sekarang harus multitasking. Yes. Jadi mengoperasikan mixer dengan baik, mengelola playlist lagu dengan baik, belum lagi kalau mau live. Ini semuanya areanya Kamera. penyiar. Oh iya, Ada kamera kamera di sini. ini betul. Jadi sahabat Lisa, mungkin saya juga cerita itu walaupun sulit ya, tapi Iya. ternyata bisa. Jadi harus belajar bagaimana sih di depan kamera, tatap mata audiens itu adalah caranya dengan menatap kamera yang hanya kecil itu ya. Di situ kita lihat ini saya sedang menatap sahabat Lisa yang menyaksikan. Terus ngatur ini ya, ngatur apa? Space-nya. Iya, space agar nggak serong kiri, serong Ya, kanan, betul. kelebihan kanan kiri gitu. Tidak Jadi, terlalu proporsional. kelihatan proporsional, betul. Itu harus dipelajari juga bahasa tubuh. Iya, itu Ya. yang penting. Biasanya pagi-pagi, aduh, saya sambil ngeteh. Sekarang harus begini. Jadi kalau pas iklan, iklan dulu ya. Iklan saya dulu, ngetek ngeteh dulu. Itu ya. Jadi Aduh. penyiar juga harus beradaptasi, itu kompetensinya. Hal yang lain adalah dari sisi marketing mungkin Marketing, ya, dari marketing. Nah, teman-teman sahabat Elisa, sekarang ini kalau berpromosi menjadikan Radio Elisa sebagai media partner itu tidak hanya iklan yang disiarkan di on air, tapi juga di Instagram ada, di Betul. YouTube ada, Betul. Facebook juga bisa live. Iklannya juga nggak hanya iklan yang audio, tetapi juga iklan yang bisa dilihat visual, ada grafisnya, ada videonya, visual ya. Itu jadi keuntungannya buat para klien adalah itu. Jadi nggak hanya cuman didengar di radio. Soalnya kan kalau live Facebook seperti ini ada iklan muncul, itu kan lifetime kan, Iya, terus betul. menerus kan, Iya, kecuali kita menghapusnya ya. kecuali Nah itu wah untung banget kan itu. Bener banget, bisa ditonton. Apalagi kalau Iya. iklan produk ya. Oh, produknya bentuknya kayak gitu. Jadi tahu Iya, dong jadi sama tahu. Lisa ya. Satu lagi mungkin dari cara mendengarkan. Nah, biasanya hanya setel 103.9 FM. Sekarang sudah langsung, waduh saya mau tahu nih Mbak Gendis tuh kalau goyang-goyang kayak apa sih. Langsung Kanan, live kiri. Facebook ya. Facebook bisa, Instagram kalau Instagram memang kita masih Iya, kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang. Facebook itu yang nomor satu. YouTube juga mengunggah program yang sudah disiarkan. Yes, Dan ini web streaming sahabat Elisa. Jadi klik saja streaming.elisafm.com. Wah itu langsung moncer kalau orang Jawa bilang, Pak Pring ya. Iya betul betul. Moncer itu bisa langsung terdengar nyaring dimanapun di seluruh belahan dunia. Ini sahabat Lisa sedang di Belanda, di Amerika, dimanapun bisa dengar. Satu lagi adalah yang melalui aplikasi Android itu ya, aplikasi yes. itu ya. Jadi Bisa download juga ya. sahabat ya, Lisa. jadi udah aplikasi itu saja satu Radio Elisa FM. Wah, mau didengerin di mana saja bisa. Ini kelebihan-kelebihan. Iya. Kalau mau keluar kota, aduh kangen suaranya Mbak Ajeng. Kangen malam-malam galau-galauan sama DJ Daniel sama DJ Popo ya, langsung aja streaming atau bisa Iya. download aplikasi radio Iya, Elisa FM. iya, betul. Begitu. Oke, jadi begitu DJ Itu Masa. sedikit ceritanya dulu Ceritanya, ya. iya. Karena kita tidak mau membahas masa lalu ya. Masa lalu biarlah berlalu dan jadikan pelajaran Iya. ya. Yang penting kita tetap harus Harus bangkit. maju. Bangkit dan punya spirit untuk maju tadi. Betul. Menyambut ke 18 tahun nantinya akan ada apa lagi di Elisa FM. Iya. Tentunya kita menantikan hal yang baru lagi ya, karena kita nggak mau cuma stuck dalam zona nyaman atau satu titik. Kita akan terus melangkah maju karena dari apa tagline-nya selangkah lebih maju bersama Elisa, Elisa Nggak FM. berubah itu dari dulu sampai sekarang. Dan sepertinya jangan diubah. Iya. Dan Karena kita pengen maju. apa stasiun kemenangan. Jadi Yes, kita Victoria mau Station. mengajak sahabat Elisa untuk bahwa kita ini orang yang berkemenangan dan akan selalu bisa berkemenangan dalam banget. berbagai hal. Betul gitu. banget. Iya, ngomongin kemenangan ya. Wah, cocok banget kita bahas ini nanti sama Om Hengki dan Pak Iya, Pri ya. betul banget. Bener ya. Seperti apa sih Elisa mau dibawa kemana sih dalam 1 tahun atau beberapa tahun ke depan Iya. ini ya. Terima kasih DJ Wilsa sudah Sama-sama. bergabung bersama Kinan dan Iya. juga Pak Pri dan juga Om Hengki di sini. Sukses selalu ya, semangat untuk terus membawa Elisa ini untuk Betul. lebih maju. Iya. Dan sahabat Elisa juga jangan kemana-mana karena setelah ini kami masih akan kembali ngobrol bareng lagi sama Om Hengki dan juga Pak Pri, tentunya di 103.9 Elisa FM The Victoria Station.
Shalom, puji Tuhan. Saya Pendeta Bambang Hengki sebagai direktur daripada Radio Elisa FM 103,9 ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun bagi Radio Elisa FM yang ke-17. Satu jangka waktu pengabdian yang sangat panjang, dan saya berharap dan percaya bahwa Radio Elisa FM selama 17 tahun ini sudah menjadi berkat bagi masyarakat Kota Salatiga. Ialah usia yang ke-17 ini menjadi satu pendorong untuk Radio Elisa semakin menyadari akan kedewasaannya, keinginan, kerinduannya untuk semakin menjadi berkat, bahkan semakin kreatif, semakin adaptif, semakin berinovasi, sehingga Radio Elisa akan tetap menjadi satu radio kesukaan, bahkan kesayangan dari masyarakat Kota Salatiga. Secara khusus juga saya ingin menyampaikan buat seluruh sahabat Elisa rasa syukur dan terima kasih sudah mendukung selama ini terhadap Radio Elisa, dan saya terus berdoa supaya sahabat Elisa tetap bersemangat, khususnya di saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini. Mari biarlah kita pakai momentum yang baik di Hari Kebangkitan Nasional untuk sama-sama bangkit menghadapi masa-masa pandemik, sehingga kita akan melihat bahwa dengan bekerja sama kita akan bisa menjadi bangsa atau masyarakat yang akhirnya mencapai hal-hal yang lebih baik di depan kita. Puji Tuhan. Dan tetap saran saya, kenakan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin dimanapun kita berada. 3M, 5M, jangan pernah diabaikan. Tetap semangat, jangan kasih kendor. Tuhan memberkati. 17 tahun adalah usia yang sudah cukup matang untuk seseorang mengambil tanggung jawab dan menunjukkan kedewasaannya. Demikian juga dengan Radio Elisa FM yang pada tahun ini berusia ke-17. Dengan semangat Spirit 17 Anniversary, kami mengajak sahabat Elisa untuk terus bersemangat di tengah pandemi COVID-19. Mari kita terus jaga kesehatan, taat protokol kesehatan untuk Indonesia sehat dan bangkit. Ada angsa sedang berdansa, ditonton sama Mas Ahmad dan Mbak Ulas. Saya Wilsa mengucapkan selamat ulang tahun Elisa, tetap semangat di usia 17. Ada lilin di atas gawai, DJ Cecil mengucapkan happy birthday. Makan nasi pakai tahu bacem, yang masak di Rosableng langsung dari gua. Happy birthday buat Elisa FM, jaya selalu menemani kita semua. Makan nasi dengan sayur lodeh, buat mie goreng dari bihun. Pokoknya Ajeng ucapkan selamat deh buat Elisa yang berulang tahun. Melon hijauku meletus, hatiku sangat kacau. Nonton Facebook terus, Radio Elisa happy birthday to you. Sakit dompo, diolesin obat panu. Dari Popo ngucapin happy birthday Elisaku. Punya duit langsung disetor, jangan lupa pakai bunga. Cek aplikasi Radio Elisa di Play Store. Radio Elisa ada di mana-mana. Ada enting-enting mau dikirim ke Blok M. Saya Tika mengucapkan selamat hari jadi Elisa FM. Grimis dioyak uler tahun. Kawula gendis ngucapaken selamat ulang tahun untuk Elisa FM yang ke-17. Semoga tetap jaya di udara. Ada kue, ada lilin dari Mama, ditaruh di atas meja. Saya Elin Tamalin mengucapkan ultah untuk Radio Elisa. Halo sahabat Elisa, saya Elin Tamalin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Elisa FM dan doanya selalu jaya di udara dan tentunya menjadi berkat untuk Salatiga di sekitarnya, terlebih untuk Indonesia. Tuhan memberkati.
103.9 Elisa FM, The Victoria Station, cinta keluargaku untuk sesama. Nah, kalau tadi di sini yang berbaju hitam ada DJ Wilsa. Masih sama berbaju Masih hitam sama ya. baju hitam ya, cuman rambutnya jadi bondol. Ada dari di sini sahabat Elisa yang akan menyapa Anda. Kalau tadi ada DJ Wilsa, sekarang ganti pasangannya ya, DJ Kinan ya. Dimana untuk yang sesi kedua ini kita akan bincang-bincang. Aduh, ini Danu deg-degan sama. Deg-degan nih, sampai nervous banget kayaknya ini. Dimana kita akan berbicara mengenai perjalanannya Radio Elisa FM selama 17 tahun ini dan juga bagaimana kedepannya nanti ya. Tapi dengan sosok yang mungkin jarang muncul di suara di sini, jadi paling ditunggu-tunggu begitu ya Kinan ya. Spesial banget, makanya Spesial ini banget. kita datangkan langsung dari sebelah maksudnya. Ada Pak Bri dan juga Om Henggi. Halo Pak Bri dan juga Om Henggi. Oke. Halo. Sehat ya? Wah, puji Tuhan. Harus sehat, apalagi masa-masa pandemi seperti ini yang dituntut nggak usah yang macam-macam, yang penting sehat begitu ya. Sekali. Oke, gimana di Jakinan? Sama sih seperti di Wilsa tadi sebelum-sebelumnya, kita nggak mau mengupas yang sudah berlalu di masa lalu. Kita pengen gimana sih mau dibawa kemana Elisa ke depannya, akan jadi seperti apa Elisa ke depannya untuk 1 tahun bahkan bertahun-tahun ke depan gitu ya. Kita ke siapa dulu sih enaknya ini? Sepertinya mungkin ke Pak Pri dulu Pak deh. Pri dulu deh. Ya, gimana? Gimana nih, kita mau tembak dengan pertanyaan apa nih Pak Pri nih? Dor. Pak Pri, kan Bagaimana, Pak Pri Dan? termasuk yang paling senior nih di Elisa FM. Gimana nih melihat perjalanan Elisa FM sekarang udah 17 tahun dengan segala macam perubahannya, dan bagaimana sih kira-kira kedepannya Elisa FM siap nggak nih menerima segala macam tantangan perkembangan dunia nih? Kalau saya selama ini dan selalu mengikuti acara Elisa sangat luar biasa. Apalagi saya mengikuti anak-anak kami dalam siaran ini. Saya selalu mengikutinya, sekalipun saya tidak siaran, tapi ketika saya di rumah, ketika saya perjalanan, saya tidak pernah tinggalkan Radio Elisa, dan saya pantau terus, saya dengerin terus, saya juga sekaligus mengevaluasi bagaimana anak-anak kami menyampaikan satu pesan, berita, itu sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat memang Radio Elisa ini sesuatu yang sangat memberkati ya, bagi saya secara pribadi, bagi keluarga, dan bagi semua pendengar. Dan tadi saya terkesan apa yang disampaikan oleh Wilsa ya, bahwa dalam ulang tahun yang ke-17 ini mempunyai satu hal yang baru, yaitu Spirit 17. Dan bagaimana supaya itu terjadi terus, bisa mengalami satu perubahan yang semakin baik, cuma kalau pertama di seluruh kru Radio Elisa ini solid. Kita jangan sampai kehilangan, tadi sampaikan selangkah lebih maju itu memang harus menjadi visi kita. Yang kedua, ketika kita selangkah lebih maju, kita terus solid melakukan apa yang menjadi bagian kita, menyampaikan suara kemenangan itu pasti akan betul-betul nyata, akan ada hasilnya. Banyak pendengar yang merasakan satu hidup yang sungguh diberkati dan mengenal bukan hanya mengenal Elisa, tapi mengenal apa yang ada di Elisa itu sendiri gitu. Sehingga setiap pendengar akhirnya punya apa yang menjadi tema, punya semangat sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Elisa sebagai motivator dalam setiap kehidupannya, saya kira itu. Maka saya sebagai orang yang senior ya, karena restu dari beliau masih terus di ini ya, dipercayakan kalau nih. beliau ini kami tidak bisa apa-apa kan, tapi karena Tuhan yang ditaruh di atas dirinya beliau, Pak Enggi ini, saya mengalami sesuatu dari hari ke hari itu semakin semangat saja, sekalipun usia saya semakin bertambah ya. Kemarin saya mendengar ketika anak-anak kami berbincang-bincang, saya dengerin, wah ramai sekali. Wah, dari mereka mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ini awal-awal dari Dimas Priyo, ya memang ya saya paling tua, saya bilang gitu. Tetapi usia saya tua, tapi semangat saya nggak boleh ya, selalu 17 tahun semangatnya ya. Usia boleh tua, semangat tetap menyala-nyala. Betul. Saya kira itu. Dan jadi biarlah Spirit 17 ini tetap terjaga. Kita cuma membutuhkan solid aja. Solid.
Tuh solid ya. Solid. Nggak boleh berantem ya. Apalagi nggak boleh rebutan makanan. Sering terjadi. Kayak sering terjadi kalau di sini rebutannya snack makanan sampai habis, berantem jadinya ya. Enggak bercanda nih sahabat Lisa, hanya sebagai intermezzo biar nggak tegang-tegang amat ya. Apalagi di sini deg-degan loh rasanya loh. Ini dari tadi nahan deg-degan soalnya. Iya nih. Oke, kalau begitu mungkin kita beralih dulu ke Om Hengki. Om Hengki, gimana nih perjalanan Elisa FM selama 17 tahun ini? Ya, yang pertama tentu tadi sudah disampaikan Pak Pri, semua bisa maju seperti ini karena staf ataupun penyiar yang sudah bekerja luar biasa, ya, mulai dari station manager dan sampai ke bahkan mungkin termasuk ada karyawan segala ya, itu saya kira tidak terlepas dari kontribusi kalian semua. Yang kedua juga tentu dari pihak sahabat nggak apa-apa Elisa ya, kadang ini sering mempelai Elisa kalau sahabat Elisa selaku mempelai Kristus begitu ya. Para pendengar ya, yang sudah setia, seringkali memberikan masukan yang begitu luar biasa. Ini satu hal yang patut disyukuri. Ya, kita memiliki pendengar yang bukan hanya sekedar pendengar biasa, tapi yang saya bilang fanatik. Itu yang mereka merasa ikut memiliki. Semangat itu saya kira yang membuat Elisa tetap bisa eksis. Ya, dan saya bersyukur tadi pemaparan Wilsa sudah jelas masa depan masa depan radio itu adalah masa depan yang luar biasa, ya kan? Artinya kita harus optimis ke depan. Pandemik memang menjadi suatu masalah, tapi justru melalui pandemik juga kita harus bersyukur karena kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif juga ya. Ya, nah, soal radio ini memang dunia radio ini dunia yang penuh dengan dinamika. Jadi saya berpesan buat baik penyiar semua teman-teman yang mengelola radio ini dan juga pendengar ya yang setia, yang sudah begitu banyak memberikan kontribusinya. Yuk kita semakin menyatukan visi kira-kira gitu ya. Jadi ini bukan visi Elisa saja sebenarnya, tapi Elisa jadi visi dari pendengar juga, dari sahabat Elisa juga, menyatukan sehingga mau apa ini kita ke depan. Nah, ini yang pertanyaan tadi ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Wilsa, saya kira ini dunia radio ini dunia kreatif. Kreativitas itu tidak ada batasnya, tidak bisa dibatasi. Mungkin hari ini saya mau ke sini, tapi kreativitas itu bisa lebih itu dapatnya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mendesain ya, dan kemudian melakukan, mengerjakan dengan sepenuh hati tadi. Saya kira kita akan lihat satu peluang yang luar biasa. Ya, melalui pandemi tadi sudah disampaikan juga oleh Wilsa, kita nggak pernah mikir nih tahun 2020 atau 2021 kita bisa siaran dengan model-model seperti ini dengan platform yang begitu luas, ya toh. Bahkan tadi sampai ke seluruh dunia melalui live streamingnya bisa dijangkau. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sekali. Ya, jadi saya berharap kita memiliki satu semangat tadi, tapi juga optimisme, tapi kerja keras juga. Ya, tidak ada yang bisa menutup, apalagi kalau saya lihat mulai TV kan sekarang mulai digital ya, sudah mau masuk digital. Barangkali radio juga akan sebentar lagi ke sana juga. Nah, ini challenging buat kita lagi nih, tantangan buat kita nih. Ya, mau seperti apa nih radio digital nanti, dalam arti kata yang memang secara infrastrukturnya harus digital semua. Itu akan bisa berkembang secara lebih dahsyat lagi. Nah, dengan kondisi-kondisi yang seperti itu, saya percaya bahwa kita bisa bekerja sama dengan dunia industri, dengan dunia kerja, dengan dunia usaha ya. Untuk ayo kita sama-sama membangun satu kerjasama yang baik, sehingga radio juga bisa berkontribusi untuk bisa mengangkat dunia kerja, dunia industri ya, perekonomian bahkan pendidikan juga bahkan pendidikan juga hampir semua kita bisa lakukan itu. Jadi
itulah harapan saya. Jadi kita tidak single fighter ya, selama ini, tapi ayo kita merangkul semua elemen-elemen masyarakat yang ada, industri, perusahaan, dunia pendidikan, dan ya mana yang memang kita mau prioritaskan lebih dulu misalnya. Ya. Sehingga kalau dengan kerjasama seperti itu, saya percaya bukan cuman Salatiga aja yang akan berkembang, tapi juga nanti Jawa Tengah, Indonesia. Iya. Dan itu menjadi suatu visi saya kira yang perlu terus kita kembangkan ke depan dengan fasilitas yang tidak terbatas seperti ini. Dunia yang memang dunia yang memberi kesempatan buat setiap kita untuk melangkah sejauh yang kita mau. Gitu kan. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi saya optimis, apalagi ada teman-teman yang sudah mengelola begitu luar biasa, optimis lah ya. 2 tahun 3 tahun ke depan Radio Elisa bisa jadi radio yang lebih dahsyat lagi. Amin. Pasti bisa. Apalagi sekarang semakin dengan terbuka besarnya platform, jadi bisa benar-benar dinikmati oleh beragam kalangan dari manapun, dimanapun juga, begitu ya. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Nggak ada bordernya sekarang ya. Pendengar kita dari Belanda pun kirim-kirim salam, telepon bisa loh, sahabat Elisa ya. Ada nih, kayaknya sudah ada nih. Halo Cik Ungu, mungkin di sana juga lagi mendengarkan. Oke, tapi bicara masalah pendengar, pendengar yang selalu loyal, yang juga memiliki rasa memiliki ini dengan Elisa FM. Kita Tadi kalau Om Hengki sebutnya pendengar fanatik. Fanatik, fanatik kalau bagus nggak apa-apa ya. Untuk hal-hal yang positif, it's okay, Mbak. Ini Daniel, mau bicara tadi pendengar fanatik ya. Ini satu kesaksian ya, karena saking fanatiknya terhadap radio kita ya. Ketika saya pas mengudara gitu, telepon ini berdering terus. Apa ini? Terus akhirnya kan saya nggak biarin ya, tak angkat. Dia ngobrol gitu, aku gini. Ini saya merasakan bahwa radio kita ini ternyata bukan hanya menyampaikan satu entertain, hiburan saja, tetapi saya mulai berpikir dengan, apalagi dengan spirit Seventeen ini, biar radio kita seperti yang tadi sampaikan Pak Enggi, membangun satu inspirasi baru buat para pendengar, sekalipun dalam masa pandemi ini, bagaimana mereka terinspirasi dari radio kita, sehingga tadi disampaikan bisa membangun satu kerjasama. Ada sinergi yang sangat bagus antara Radio Elisa dengan pendengar, sehingga yang menjadi visi kita itu bukan tadi disampaikan oleh Pak Engki, bukan hanya visi radio kita, tapi visinya para pendengar yang sama, sehingga mereka terinspirasi, sehingga itu menimbulkan satu kreatif yang baru. Ini memang saya secara pribadi ya, luar biasa. Saya terus memotivasi yang adik-adik rohani saya, kemudian anak-anak saya yang di sini tetap maju terus, semangat terus, optimis terus, pasti bisa. Bersama Tuhan mau apa ya? Ya terus menggali, jangan comfort zone, jangan puas diri, betul. Ya terus dibangun, karena ya tadi tidak terbatas. Sekarang kita bisa lakukan apa saja, sejauh kita memang mau mengupayakan, kita pasti bisa. Amin, harus. Dan tidak ada yang mustahil ya. Harus ya. Meskipun pagi-pagi jam 5 pagi harus bangun, harus mandi, siap untuk live. Biasanya nggak pernah mandi kalau berangkat pagi, nggak boleh sekarang, harus tetap semangat nih tentunya. Harus dandan, harus baju. Itu namanya kebiasaan baru kan. Jadi itu kan positif ya. Iya, jadi betul. Positif sekali ya. Dia kan dulu nggak mandi. Aduh, jadi bongkar aib nih di sini jadinya. Baik, oke. Terima kasih juga untuk sahabat Elisa yang pada hari ini sudah bergabung melalui live Facebook kita di Radio Elisa 103.9 FM Salatiga, di mana sudah mengirimkan doa-doa dan juga ucapan kepada Elisa FM. Sudah banyak ya Kinan ya, tapi mungkin kita tidak akan sebutkan satu persatu. Kita akan ucapkan terima kasih saja untuk sahabat Elisa yang sudah bergabung di sini. Semoga doanya yang baik-baik pasti akan kita aminkan, begitu ya. Paling serius, yang paling panjang, amin. Begitu, oke. Nah, terakhir nih Pak Pri dan juga Om Hengki, doa dan harapan yang paling kuat untuk Elisa FM ke depannya. Betul. Monggo. Kalau apa yang saya harapkan gitu ya, Elisa akan memberikan inspirasi baru buat pendengar. Oke. Ya, itu aja.
Inspirasi. Amin ya. Dan harus diperjuangkan juga. Iya, kita harus berusaha pastinya. Yes, betul. Kalau Om Hengki? Ya, kalau dari saya terus maju, selangkah lebih maju. Selangkah terus ya. Ya. Better is better than the best. Itu. Menjadi lebih baik itu akan lebih baik daripada yang terbaik. Oke. Karena kalau yang terbaik itu nanti setelah merasa aku terbaik nih, pasti turun. Tapi buatlah setiap hari semakin baik. Besok lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi. Enough gitu. Nah, itu jadikan moto saya kira. Selangkah lebih maju. Oke, begitu DJ Kinan. Saya merasa sangat mendapatkan banyak hidayah ya. tercerahkan. Dapat hidayah nih langsung turun dari langit begitu ya. PR ya. Gimana DJ Wilsa? Banyak PR juga ini ya. Iya, tapi semoga tidak mematahkan semangat kita dalam terus bisa membawa radio ini jauh lebih ke depan begitu ya, DJ Kinan dan juga DJ Wilsa. Oke, baik kalau begitu sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Pak Pri, terima kasih juga untuk Om Hengki. Ini kalau yang sebelah Daniel, behind di kameranya. Terima kasih juga tadi juga untuk DJ Wilsa yang sudah berbagi di sini dan juga sahabat Lisa. Jangan kemana-mana karena kita masih akan terus sambung ya untuk acara keceriaan kita di sore hari ini. Boleh dong dikasih bocoran nanti. Bocorannya yang paling penting adalah setelah ini bakal ada banyak sekali hadiah yang siap dibagikan kepada sahabat Lisa. Nah jadi untuk Anda sahabat Lisa jangan kemana-mana. Tetap menyatu di 103.9 Elisa FM The Ceria Station.